Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita panel Pak Kades Supratman dengan Mas Yunan. Kebetulan Pak Kades Supratman mergo pelaku sebagai Kades, tahu betul tentang undang-undang desa, tentang regulasi-regulasinya, dan Mas Yunan ini bekas tenaga ahli desa gitu, yang seharusnya pernah tugas di Lamongan, tapi karena tergeser teman sendiri, saya tugas di Malang, Mas Yunan ya. Di Malang, TA di Malang. Nah ini kita kepingin bincang-bincang. Sebenarnya setelah perjalanan Undang-Undang Desa selama 9 tahun ini ya, ini kira-kira apa saja yang mengganjal menurut Pak Kades? Yang poin-poin yang perlu dipersoalkan, yang perlu ditambah atau dikurangi atau diganti? Monggo. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu sudah mendingan lah ya. Hanya saja soal implementasinya di bawah ini yang jadi persoalan. Memang ada beberapa hal terkait dengan undang-undang desanya ini, sehingga di bawah itu bisa diterjemahkan lain-lain. Misalnya tentang kewenangan desa. Lah, desa sendiri itu kan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah atau otonomi desa. Lah, ternyata banyak hal yang kemudian dalam pelaksanaannya, dalam ketentuan peraturan pelaksanaannya itu beda. Nah, meskipun dalam ketentuan putusan MK terkait dengan pasal 33 dan 50 kemudian menjadikan kepala desa dan perangkat desa itu bisa dari manapun, tidak harus dari desa. Nah, akan tetapi masalahnya kadang-kadang rekomendasi dari camat yang notabene wakil dari bupati. Nah, ini yang kadang-kadang di satu sisi walaupun tidak semuanya ini ada yang disalah tafsirkan. Padahal yang namanya rekomendasi itu kalau di undang-undang itu konsultasi. Nah, undang-undang itu menyebut konsultasi, bukan rekomendasi. Tetapi di peraturan pelaksanaannya di PP 43 2014, kemudian diubah menjadi PP 47 2015, yang terakhir 11 2019. Itu menyebut rekomendasi, apalagi terkait dengan Permendagri. Baik yang terakhir 67 2017. Ini bahkan istilahnya camat bisa menolak, menyetujui atas pelaksanaan pemilihan perangkat desa. Padahal di sana kalau pemberhentian itu sifatnya administratif, bukan yang lain-lain gitu. Nah, ini memang kadang-kadang ya nggak tahu ini ego dari Kades sendiri, kadang-kadang memberikan makna yang berlebihan kaitannya dengan syarat administrasi yang kemudian menjadi bumerang sendiri. Berarti ada beberapa wewenang desa yang dicaplok oleh kecamatan dan kabupaten ya. Betul. Lah ini saya sebut tadi, sekarang berdasarkan putusan MK tadi itu kan desa itu merupakan bagian dari kabupaten. Nah, karena asumsinya seperti itu MK, bagaimanapun bentuknya, kemudian bupati lewat camat bisa mengatur sedemikian rupa. Menurut Mas Yunan, kira-kira apa saja sih kewenangan-kewenangan desa yang selama ini tidak sesuai dengan undang-undang ruh dan semangat undang-undang desa yang memberikan otonomi penuh kepada desa, baik wewenang subsidiaritas tadi dan rekognisi tadi? Kira-kira apa kok berbenturan di lapangan dengan kecamatan dan kabupaten? Ya memang di aturan-aturan turunannya ya Pak, yang kadang waktu implementasinya juga ada persoalan-persoalan. Jadi terkait yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, menurut saya memang ada semangat, kalau saya amati itu di sisi itu adalah membuka ruang pada personil di luar desa.
banyak temuan di desa-desa itu daya dukung SDM di desa itu kadang mengalami kesulitan gitu ya. Jadi terkait apabila hanya dari desa bersangkutan gitu ya, kualifikasi dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan sehingga diskusi-diskusinya dibuka lebih luas, regulasinya mendukung dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi desa merasa loh ini kok berkurang gitu, yang diberikan ke desa kok dicabut lagi, kok ada pihak lain yang berwenang mengatur kita di aspek yang sebenarnya sebelumnya menjadi wewenangnya. Itu gini, problemnya gini ya, kalau umpama dari luar daerah, ya kalau di luar daerah ya, Luar Iya, daerah iya. itu maksudnya luar desa. Luar desa. Nah, itu kan mirip dengan kelurahan. Nah, itu kan persoalannya. Kenapa tidak jadikan kelurahan saja kalau memang dibebaskan dari Iya, iya. dari luar. Itu ya. Jadi problemnya itu. Kemudian memang saya pikir sekarang itu mungkin ada hanya beberapa desa lah yang sumber SDM-nya Iya, itu iya. kurang memadai. Sekarang itu boleh dihitung keleleran yang sarjana, Iya. yang ya SMA dan sebagainya itu sudah banyak. Nah, sekarang juga banyak yang sarjana ikut tes jadi perangkat desa loh, seperti yang kita lihat di media. Jadi problemnya itu. Ya, jadi yang Ada bagusnya itu mengutamakan ya, tetap mengutamakan desa, tapi juga tidak menutup peluang dari luar apabila desa tersebut kesulitan. Ada banyak temuan kan desa kesulitan kan, kualifikasi dan lain sebagainya, sehingga memang harusnya regulasinya memberikan peluang utama di desa. Kalau memang tidak memungkinkan terbuka gitu. Artinya kalau dari luar tidak salah gitu kalau dibuka regulasinya seperti itu. Langkah-langkahnya Pak Kades kira-kira apa untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu di lapangan? Pada dasarnya kalau kita mau, terutama yang ini ya, bukan masalah calon Yeah. ya, bukan calon. Kita tidak merasa keberatan sepanjang bahwasanya rekomendasi itu hanya bersifat administratif. Misalnya Iya. ijazahnya perangkat itu harus SMA. SMA. Ternyata kok SMP. Lah ini kan tidak memenuhi syarat. Nah, itu bisa digugurkan. Kemungkinan kalau umpama kadesnya bermain lah taruhlah sudah masukkan saja apa terserah sana. Lah ini kemudian kok Tetap harus memenuhi syarat. itu syarat administratif, bukan di luar itu gitu loh. Sebab gini ya, ada yang kadang-kadang suasana di desa itu kadang dipertanyakan oleh camat. Kondusif enggak dan sebagainya. Soal kondusif tidak itu kan bukan persoalan syarat administratif. Bukan. Berantem biarin aja Bang. Kalau ada yang berantem juga ada ruang atau ranah ke hukum apabila tidak memenuhi standar. Taruhlah ada yang berlaku curang ya, baik panitianya maupun kadesnya sendiri mau mengondisikan calon yang dikondisikan untuk bisa ini. Maksudnya berarti rumah tangga itu kalau sak rame-rame ini kalau tidak ada orang luar Insya Allah begitu. Saat rame-rame di desa itu, Insya Allah hanya kalau dalam lingkup desa sendiri tidak seberapa rame dengan Sepakat. kadang-kadang ramenya itu kan karena masuknya unsur-unsur luar. Oh, Nah, ya unsur luar, ya mbok naboh genderang atau apa gitu. ya itu fenomena pelaksanaan pemerintahan betul. desa yang ya dari lapangan selalu ada gitu-gitu Pak. Oke. Menurut Mas Junan kira-kira tambahan regulasi apa yang menurut Mas Junan selama mendampingi desa itu yang kurang? Saya kira kalau kita melihat kontennya undang-undang desa sudah cukup luas ya sebenarnya. Justru yang banyak masih lemah adalah bagaimana mengimplementasikannya ya. Jadi contoh hal-hal yang simpel misalkan tentang pengembangan kapasitas aparatur desa itu kan seruannya kan harus ada alokasi dan lain sebagainya. Itu ternyata juga di banyak temuan ada beberapa riset itu banyak desa yang belum mengalokasikan itu dari dana desanya. Jadi pengembangan kapasitas aparatur desa itu tidak hanya datang dari atas, tapi di dalam dana desa itu memang dialokasikan untuk aparat terkait perencanaan, terkait keuangan, terkait
kapasitas-kapasitas lain yang harus dimiliki oleh aparatur desa. Oke. Closing statement Pak Kades. Pada dasarnya gini ya, kalau undang-undang desa memang ada beberapa yang dari kami sendiri ya, dari kepala desa yang perlu ada revisi ya, terkait dengan pasal 72 tentang besaran dana desa yang notabene ditaruh di penjelasan. Ini saya kepengen ada di batang tubuh sehingga banyak orang tahu selama ini benar dah 10% dan sebagainya dari yang penting justru di luar di luar, karena dulu itu banyak yang mosok 10%, karena dulu saya pernah ngomong begini, Pak Jokowi itu bisa di impeachment karena tidak bukan sesuai, tidak melaksanakan besaran DD sesuai dengan undang-undang. Oke. Itu salah satunya. Kemudian ini yang jadi rame, bahkan kami juga melakukan judicial review kaitannya dengan pasal 39. Nah, ini juga sudah diajukan kemungkinan, tapi ini saya belum tahu persis. Teman-teman terutama dari Jawa Tengah, mudah-mudahan ini masalahnya ini kemarin dari teman Sumatera sudah mendahului menggugat pasal 2-nya, akhirnya ini jadi ribet kita. Harus 3 periode, baik berdasarkan undang-undang desa maupun sebelum desa itu tetap harus 3 periode, tidak bisa tidak. Itu putusan terakhir MK. Oke, Pak Kades Supratman, Mas Yunan, memang bicara desa tidak ada habisnya. Kita ambil sekilas itu aja sudah ribetnya kayak gitu. Semoga bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.